Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk. Oke, baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang ibadah kurban. Sebelum kita mempelajari tentang ibadah kurban, Ibu akan memberikan sedikit motivasi nih, bahwasannya kita itu harus mencari ilmu dari buaya sampai ke liang-liang, yang dimana itu ada kata pepatah, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita nih. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami dan menjadi teladan, sikap adil, bergotong royong, dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari latar belakang terjadinya ibadah kurban. Lanjut langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu akan menjelaskan pengertian kurban, dasar-dasar hukum kurban, latar belakang kurban, dan hikmah-hikmah yang terjadi pada ibadah kurban. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu ibadah kurban? Ibadah kurban itu kayak memotong hewan, Bu, pada Idul Adha, Bu. Oke, bagus. Ada berapa hewan yang bisa dijadikan kurban? Ada yang tahu? Apa aja? Sapi, kambing, domba, domba, semua potong. Oke, bagus. Lanjut ya, di sini ada sebuah PPT nih. Ibu akan menampilkan PPT. Coba kalian lihat, gambar yang pertama itu gambar Proses penyembelihan kambing, Bu. ya, gambar yang kedua gambar Proses penyembelihan sapi. ya, gambar yang ketiga gambar Proses penyembelihan sapi, Bu. oke, unta, sapi, kambing itu hewan yang bisa dijadikan kurban. Di sini ada pengertian kurban dan penyembelihannya. Kurban yaitu hewan yang disembelih dengan diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan waktu-waktu tertentu. Jadi dilaksanakannya kurban itu dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Adapun waktu-waktu tertentu itu yaitu pada bulan Zulhijjah yang dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tadi pengertian kurban apa? Hewan yang disembelih ya. Waktu-waktu terjadinya kurban 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Lanjut, di sini ada dasar hukum kurban. Dasar hukum kurban yaitu kurban merupakan ibadah yang diriwayatkan bagi setiap muslim yang mampu dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang dimana artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai implementasi dari pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi dasar hukum kurbannya itu pada surat Al-Kautsar ya. Dasar hukum kurban pada surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Lanjut, di sini ada latar belakang terjadinya ibadah kurban. Ada yang tahu siapa itu nabi yang dikisahkan dalam ibadah
Nabi Ibrahim waktu itu dia bermimpi bahwasannya Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya Nabi Ismail. Tentu itu keputusannya sangat berat, bukan? Karena Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari belasan tahun yang lalu. Lanjut di sini ada Nabi Ibrahim pun berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu." Anaknya Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau termasuk orang yang sabar." Tepat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya, Allah SWT itu menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang gemuk, yang mana langsung datang dari surganya Allah. Lanjut di sini ada hikmah-hikmah yang terdapat dalam ibadah kurban. Hikmah-hikmah yang terdapat dalam ibadah kurban itu sangat banyak ya. Tapi ibu di sini ingin menjelaskan 3 aja, yaitu hikmah dari ibadah kurban yaitu menambahkan cinta kita kepada Allah, yang kedua menambah keimanan kita kepada Allah, dan yang ketiga dengan berkurban kita membantu kekurangan-kekurangan daripada orang yang tidak mampu. Tadi di sini ada latar belakang ibadah kurban ya. Disahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Hikmah kurban. Jadi apa aja hikmahnya? Terus yang kedua, dan yang terakhir, dengan berkurban kita membantu Oke, sampai sini bersambung. Apakah ada yang ingin bertanya? Sunnah ketika menyembelih itu apa aja sih Bu? Oke. Sunnah ketika menyembelih itu yaitu yang pertama kita membaca basmalah. Yang kedua kita menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, dan yang ketiga kita mengucapkan takbir. Ya, udah mengerti Mas? Oke, di sini Ibu ingin melakukan metode demonstrasi, yang dimana Ibu akan melakukan simulasi pemotongan hewan kurban. Jadi Ibu di sini membawa contoh hewan kurban dan membawa pisau. Jadi ini ceritanya pisau ya anak-anak. Nah, metode penyembelihannya itu ada 2 sayatan ya. Yang pertama metode sayatan dari atas ke bawah, dan yang kedua metode sayatan dari bawah ke atas. Yang dimana pada metode yang pertama itu metode gerakan dari atas ke bawah, yaitu yang ditempelkan ke leher kurban itu pangkal pisau, ujung pisau, sorry. Jadi yang ditempelkannya itu ujung pisau ya. Jadi kita menempelkan nih, ini ceritanya pisau. Kita menempelkan si pisau ke leher. Lanjut di situ kita langsung menggoreskan, sehingga ketika kita mau menggoreskannya, ini mata pisaunya itu masih panjang ya. Jadi seret gitu loh. Ngerti gak? Gitu ya. Jadi gerakan atas bawah yaitu yang ditempelkan ke lehernya itu dari ujung pisau. Nah, sekarang metode gerakan yang kedua yaitu dari bawah ke atas, yang dimana yang ditempelkan di leher hewan itu pangkal pisaunya. Tadi kan yang di atas, yang pertama ujung pisaunya, sekarang pangkalnya. Jadi yang ditempelkan ke leher hewan yaitu pangkal pisaunya. Nah, ketika kita menempelkan pangkal pisaunya, ketika kita menggoreskannya, jadi mata pisaunya juga masih panjang, jadi langsung ke atas ya kita goresannya seret gitu. Kalau tadi kan yang pertama, gerakan pertama ke bawah kan ya, ke bawah, yang kedua gerakannya ke atas gitu. Jadi begitu metode simulasi kita ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Anak-anak, Ibu
ingin memberikan sedikit post-test nih dari yang sudah kita pelajari tadi. Apakah ada yang tahu pemahaman dari kalian apa sih itu kurban? Pemahaman dari kalian? Iya, apa Mas? Oke, bagus. Tadi hewan apa aja yang bisa dijadikan kurban? Itu yang pertama ada unta, kambing, kerbau, domba, sama kambing, Bu. Oke, bagus. Jadi kita sudah belajar ya bahwasannya hewan kurban adalah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Waktu-waktunya itu dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Dasar hukum kurban itu pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Lanjut latar belakang ibadah kurban dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lanjut di sini yang terakhir ada hikmah kurban, yaitu menambah cinta kita kepada Allah, menambah keimanan kita, dan dengan berkurban kita membantu kekurangan-kekurangan daripada orang yang tidak punya. Oke, baik, Ibu akan memberikan tugas pada buku fikih. Buka bukunya ya, di buku fikih ada halaman 18, kalian kerjakan dan dikumpulkan ke Ibu 2 hari setelah ini. Oke anak-anak, untuk materi yang minggu depan kita akan membahas tentang akikah ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.